Aku udah bingung kok. Ngawitin nih. Ini skripsi. Siapa? Oh, saya Pak dihapus ya Pak. Aku udah bingung ngomong apa kok. Aja direkam sih Pak. Ikuti diskusi Oke, itu pada YouTube berarti apa? Udah diguyon dan bisa gelar nih. Mau bahas apa ya? Emoticon. Emoticon. Udah gelap ya. Emoticon. Nah, jadi emoticon ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ya? Cek rada gaul titik lah. Masih aku ngelamongan. Emoticon biasa ya kalau upload kita gunakan media sosial media sosmed. Biasanya kan emoticon ini hanya digunakan untuk pengganti teks. Nah, artian dengan berbagai macam karakter yang tersedia, ada yang nangis, gembira, terus tertawa, terus ada yang sedih. Nah, jadi mungkin dari perkembangan teknologi dan perilaku seseorang yang lebih menjerumus ke arah malas istilahnya untuk mengetik atau membalas chat dari teman lawannya, makanya teks ini diganti dengan emoticon. Misalkan ada temannya tanya, kamu lagi di mana? Kamu lagi apa? Nah, yang ditanya ini sedang perjalanan atau lagi berpergian, makanya diganti emoticon mobil atau pesawat atau kereta api. Nah, ini fungsi dari emoticon ini untuk mengganti kata atau tulisan untuk media komunikasi tersebut. Nah, mungkin bisa ditindaklanjuti dari Mas Mail selaku sesepuh Wali Songo. Dagel lah. Ya. Emoticon. Bahasa komunikasi modern anak generasinya Asep. Aja. Kan bawa kamu balik lana aku ganti aja ini. Ganti Asep. Iya, Asep. Jadi bahasa komunikasi dengan emoticon ini bahasa komunikasi ala modern anak-anak gaul ya. Ini generasinya Asep yang modern banget, melebihi modern malah ya. Jadi dalam sejarahnya emoticon yang dikatakan Asep tadi bahwasanya emoticon adalah mewakili bahasa atau bagaimana menyampaikan suatu rasa yang kemudian dulu kalau manusia mau menyampaikan rasa itu dengan bicara, selain dengan tindakan kemudian dengan bicara, setelah dengan bicara kemudian mulai ada alat tulis untuk memberikan pesan itu biar kita tidak usah ketemu dengan orang lain, kita menggunakan tulis atau memberikan pesan kepada keturunan kita yang kemudian itu jauh dari kita dengan komunikasi bahasa tulis. Nah, kemudian setelah berkembangnya zaman kemudian muncul sebuah teknologi tulis, kemudian dulu menjadi tulis berupa tulis di kertas dan seterusnya, itu kemudian masuk pada teknologi atau IT, sejak ditemukannya IT itu sendiri. Dan kemudian dalam IT setelah bahasa tulis melalui SMS dan seterusnya itu berkembang lagi menjadi emoticon dalam mengungkapkan suatu perasaan atau hal-hal yang ada di dalam dirinya, pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi saya rasa ini perubahan yang sangat drastis dari penyampaian pendapat dari zaman yang bahula ke zamannya Asep ini. Gak zaman jahiliyah. Berubah drastis. Tapi itu memiliki dampak yang sangat fundamental saya rasa. Maksud saya gini, dampak itu ketika dulu orang ingin memberikan pesan pada orang lain harus memerlukan perjuangan.
Nah ini harus satu, ketika dulu harus bertemu pada orang tersebut untuk menyampaikan pesan. Setelah berkembangnya zaman, maka tidak usah bertemu, hanya sebatas mengirim surat dan seterusnya. Ketika ditemukan IT, nggak usah ngirim surat, langsung saja bisa disampaikan melalui ID itu. Dan kemudian setelah munculnya bahasa komunikasi baru yang dengan emoticon, nggak usah ngetik, nggak usah susah-susah, langsung kirim emoticon. Bisa emoticon jemberut tuh, Asep lagi jemberut, lagi galau, galau, nanti galau hati seseorang yang lagi jomblo itu adalah sebuah jomblo pilihan. Oh iya. Di saat tidak ada pilihan. Oh iya. Jadi emotikonnya itu Emoticon emoticon jomblo. Ya ono kepet. Sama seperti itu. Jadi kenapa terus kemudian fundamentalnya di mana permasalahannya? Satu, ini benar, keuntungannya ketika kita menyampaikan pesan melalui emoticon itu lebih mudah, praktis dan seterusnya. Tapi kemudian ini akan menjadi problema ketika ini lambat laun menjadi satu tradisi kebiasaan menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang mudah. Itu akan mempengaruhi pribadinya atau karakternya dalam berkehidupannya. Ini ingin mencapai sesuatu itu dengan mudah, maka kemudian ini akan menjadi sebuah generasi yang kemudian praktis, yang hari ini menjadi tren. Semua itu harus praktis, cepat dan seterusnya. Ketika semua ketika tradisi praktis ini sudah mengakar dalam diri seseorang, maka orang itu akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara praktis. Saya rasa sih itu yang kemudian ini dampak-dampaknya akan disambung oleh Mas Bagus Kuncoro Wijoyo yang kebetulan dia juga keturunan Sultan Demak. Monggo Sultan Demak. Nggih. Secara kata jadi emoticon dari kata emosi dan icon. Jadi emosi itu adalah perasaan dan icon itu adalah suatu hal yang mewakili keseluruhan. Jadi emoticon itu adalah sebagai sarana untuk mewakili perasaan kita. Jadi memang dalam komunikasi dalam bentuk teks itu mempunyai banyak kendala dan kondisi. Karena itulah kita membutuhkan juga yang namanya emoticon tersebut. Jadi dalam bahasa dalam ilmu komunikasi kan ada yang namanya semiotika, bahasa verbal dan bahasa non verbal. Jadi secara bahasa verbal itu yang seperti yang kita ucapkan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk teks dan atau skrip. Kemudian yang non verbal adalah gestur kita, bentuk tubuh kita, terus tingkah laku kita, mimik wajah kita, itu yang mewakili non verbal. Nah itu perlunya emoticon adalah untuk mengurangi noise atau miscommunication, karena komunikasi dalam bentuk teks itu perlu untuk interpretasi yang itu kadang menghasilkan miskomunikasi, maka kita perlu emoticon tadi untuk mengurangi noise dan miskomunikasi. Terus lanjut nang sopo? Nang Riko. Asep. Loh, aku mana? Iya. Nggih pun sendika dawuh Raden sapa? Bagus Kuncoro menawi kula tanggapi. Jadi begini. Menurut pandangan saya mungkin benar yang diucapkan oleh Mas Bagus, terus Raden Ismail Marzuki MZ tentang emoticon tadi. Tapi sebelum menarik yang emoticon secara luas, kita harus mendalami sejarah awal
mula dari emoticon itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin yang saya pahami dari beberapa ulasan yang saya baca tentang emoticon ini, mungkin diciptakan oleh seseorang yang namanya nggak tahu, mungkin salah satu orang tokoh di Jepang pada tahun 1999. Ini fungsinya yaitu tadi sebagai pelengkap dari alat komunikasi elektronik. Nah, tujuan dari tokoh Jepang ini membuat emoji atau emoticon ini adalah untuk mendukung platform internet. Nah, dulu kan masih belum ada smartphone. Nah, smartphone belum ada, terus HP canggih belum ada, terus masih berupa media internet. Nah, media sosial internet. Nah, ini kayak Yahoo Messenger, terus kayak apa lagi, MIG33. Nah, ini untuk melengkapi pesan di media pepesanan tersebut. Nah, tahu sendiri emoticon ini juga bertujuan untuk memberikan efek positif dalam penjualan sebuah situs di media sosial maupun di media internet. Lambat laun perkembangan emoticon juga sampai sekarang ini dimunculkan di berbagai macam fitur-fitur HP smartphone seperti Android, terus Apple, terus BlackBerry. Nah, sebelumnya ada smartphone tersebut ini hanya untuk kepentingan bisnis smartphone tertentu, yang mana hanya untuk menguntungkan HP-HP yang atau handphone yang sudah ada fitur-fitur yang mendukung emoticon tersebut. Jadi untuk menyaingi HP-HP yang lain, emoticon ini dibentuk untuk itu tadi, melariskan suatu platform Android yang ada di Jepang. Nah, itu ceritanya seperti itu lah. Untuk kajian yang jelas mungkin ada tanggapan dari Sendikot atau Wali Songo. Gini, yang saya takutkan begini, jadi generasi mendatang yang akan lahir itu akan berkurang salah satu potensi genetik ya. Kita tahu bahwa setiap generasi itu memiliki hereditas. Hereditas itu adalah pewarisan potensi kemampuan yang diturunkan dari zaman ke zaman. Dalam hal literasi, dalam hal manusia mengungkapkan gagasannya, itu harus didukung dengan kecakapan di dalam menuangkan literasi. Problemnya adalah jika perasaan direduksi sedemikian rupa, jika ide-ide gagasan disimplifikasi sedemikian rupa hanya menjadi semacam ikon, maka ke depan nanti ada sekian persen emosi yang akan menghilang dari spesies manusia. Nah, di dalam rangka menjaga agar kemampuan-kemampuan di dalam mengelola emosi, mengelola perasaan, bagaimana menyikapi, bagaimana juga menuangkan, memberikan kasih sayang, kebahagiaan, bahkan ekstrimnya kesedihan, kemarahan itu kepada sesamanya tidak bisa diabaikan begitu saja, karena ini harus tetap dijaga sampai waktu yang akan datang.
gejala emotikon adalah semacam gejala generasi. Dia merupakan fenomena zaman. Setiap fenomena ini tentu melahirkan akibat-akibat. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali genre-genre sastra maupun genre musik hari ini telah bergeser. Kemampuan anak-anak generasi muda di dalam berkarya sastra, saya kira mengalami kelunturan. Pun demikian dengan cara mereka bermusik. Musik hari ini yang sering saya amati lebih mengarah pada sejenis musik yang gampang diciptakan, gampang dinyanyikan, dan dinamikanya lebih berderap. Jadi seolah-olah mereka hanya main-main, tidak pernah serius. Ini tentu beda dengan musik di zaman dulu yang digarap secara serius, penuh dengan kontemplasi, harus ada sublimasi dulu, situasi kebatinan yang bagaimana kemudian baru melahirkan karya, sehingga karya zaman dulu menjadi masterpiece dan biasanya lebih abadi dibanding karya hari ini. Saya kira itu yang bisa saya citer dari ungkapan teman-teman tadi. Di luar efisiensi, ternyata ada yang dikorbankan dalam hal emotikon ini, yakni potensi dan kemampuan di bidang literasi dan potensi di bidang pengendalian atau pengelolaan perasaan. Terima kasih saya ucapkan Forum Sawo Senjari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Berkatin di